Guys, di mana dalam event kualifikasi Piala Asia U23 kita lihat Timnas Indonesia membagi dua tim antara tim senior dan tim U23 untuk AFC guys. Dan tim U23 memanggil pemain terbaik dari Liga 1 serta pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Dengan keberadaan pemain seperti itu kita lihat Rafael Streit, Arhan dan Marcelino Ferdinand, kita perhatikan dan kita lihat memberikan kontribusi penting dalam permainan Timnas Indonesia U23 dan mereka berhasil meningkatkan performa pemain Liga 1 dan juga guys kita lihat menunjukkan kualitas yang sangat sejati. Apa yang kita lihat juga malam tadi guys, iaitu Timnas Indonesia U23 mengalahkan China Taipei dengan skor telak 9-0 dan peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 semakin sangat terbuka. Sudah nampaklah sebelah kaki sudah masuk Jadi guys, bagaimana cerita selanjutnya? Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman jangan lupa subscribe untuk channel Glass dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel Glass. Dan di hujung videonya guys, macam biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar tanpa basa-basi. Ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Girls Junior Golf. Jangan lupa subscribe ya guys. Dalam menghadapi event kualifikasi Piala Asia U23, Coach Shin pada akhirnya membagi dua tim antara timnas senior dan U23. Nah, di U23 sendiri, selain memanggil nama-nama pemain terbaik dari Liga 1, Coach Shin juga memasukkan nama-nama pemain keturunan dan juga board. Dan benar saja, keberadaan Ivar Jenner, Rafael Streit, Elkan Bagot, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand pada akhirnya membawa warna tersendiri dalam permainan timnas Indonesia. Tanya itu, keberadaan mereka juga mampu membuat permainan dari para pemain di Liga 1 menjadi terangkat. Sesuatu yang jelas membuktikan kalau emang kualitas aboard gak bisa bohong. Benar. Berarti sekali ini kita lihat Sintayong terpaksa membagikan dua tim ya untuk U23 ini, satu untuk senior dan satu lagi untuk AFC ya. Jadi di situ kita lihat bagaimana kebijakan iaitu pelatih Sintayong untuk memberi impak-impak setiap perlawanan ya. Walaupun dah dibahagi kepada dua, tetapi kita lihat Coach Sintayong dia lebih berfokus pada AFC inilah, kerana kita tahu ini adalah untuk kelayakan Piala Asia di 2024 di Qatar nanti ya. Jika menang, dan apa yang kita lihat semalam, Indonesia sudah nampak sebelah kaki, sudah sebelah kaki untuk layak ke Piala Asia. Itu yang kita lihat bagaimana daripada taktikal Sintayong ya untuk Timnas Indonesia. Memang luar biasa sekali guys. 9-0. Okey, kita lanjut video ini bagaimana. Mari. Wow. Ini yang itu hari ya, yang senior Timnas ya. U23 Indonesia seperti yang kita tahu berhasil menang 9-0 atas China Taipei. Di mana itu membuat peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 jadi sangat terbuka. Sebab di laga terakhir Indonesia sejatinya hanya butuh hasil imbang untuk lolos. Namun melihat kualitas yang ada, kok rasanya sayang banget kalau hanya ngincer hasil imbang. Benar. Kalau boleh menang, harus menang ya guys. Kenapa harus imbang ya? Tapi terbukti apa yang kita lihat memang menang besar lah, 9-0. Yap, di ajang kualifikasi ini Coach Shin secara mantap memanggil para pemain aboard seperti Ivar Jenner dan Rafael Streit yang main di Belanda, lalu Arhan di Jepang serta Marcelino di Belgia. Keberadaan mereka tentu saja diharapkan mampu membuat sistem yang diterapkan oleh Coach Shin berjalan efektif. Dan itu terbukti kok, dilihat dari statistik pun Indonesia unggul telak mulai dari ball position sampai jumlah peluang. Maka skor 9-0 sejatinya adalah hal yang sudah semestinya diraih Indonesia. Memang benar-benar kena belasah betul-betul ya. China Taipei. Nah, terkhusus buat para pemain aboard, mereka semua tampil begitu luar biasa. Ivar Jenner misalnya, di mana pemain FC Utrecht itu mampu jadi metronom lini tengah yang sempurna. Visinya benar-benar luar biasa dibarengi dengan ketenangan yang dimiliki. Hal itu terlihat dalam proses gol yang dicetak Witan, Rio Fahmi, dan juga Marcel di babak kedua. Sangat luar biasa ya. Mereka ini adalah gandingan yang benar-benar mantap lah yang Sintayong terapkan ya. Dan kalau kita lihat Chinese Taipei ni pun daripada segi positionnya pun bahagian pertahanannya memang agak lemah ya.
lemah. Kita lihat di sini bagaimana untuk dia mendapatkan bola itu pun sudah tidak dapat. Sedangkan kita lihat ya. Kemudian Rafael Streit, pemain yang main di ADO Den Haag itu, mampu menunjukkan kelasnya sebagai winger handal. Meskipun gagal penalti di menit akhir, namun 1 golnya melalui aksi individu membuktikan dirinya emang penyerang modern yang punya masa depan indah buat Indonesia. Ya. Penyerang modern yang bakal menyerikan Indonesia ya. Selain dua Belanda tadi, jangan lupakan juga peran Marcelino yang juga tampil menawan di lini tengah. Berbeda dengan Jenner, peran Marcel di sini lebih sebagai box to box, di mana itu mampu membuatnya bergerak sangat mobile. Selain itu, kualitas dan ketenangan Marcel sangat layak diacungi jempol. Hal itu terlihat dari 2 gol yang ia buat di laga kali ini. Lain ya, kita lihat bagaimana permainan yang U23 kali ini ya. Berbanding dengan yang kita lihat AFF yang sebelum ini, memang pemain-pemainnya kita tahu ya, lapis 2, lapis 3 saja. Dan kalau ini yang bersama di AFF, saya yakin ketika final menentang Vietnam hari itu pasti menang pasukan Indonesia ya. Elkan Bagot. Sungguh Indonesia sangat beruntung bisa memiliki pemain yang satu ini. Sebab makin kesini penampilan Elkan ini makin tenang dan pembacaan permainannya juga meningkat drastis. Dan di laga ini Elkan pun turut menyumbangkan 1 gol lewat sundulannya. Pun dengan Arhan, sang pengantin anyar ini mampu main cakep di sisi kiri pertahanan Indonesia. Berulang kali Arhan berhasil menunjukkan kalau level Liga Jepang emang tinggi. Sehingga walaupun di sana Arhan jarang main, namun tetap saja kemampuan Arhan jelas meningkat. Dan penampilan apiknya itu ditutup lewat sebuah no-look goal yang memastikan kemenangan 9-0 Indonesia. Terlalu mudah kemenangan Arhan Indonesia ini. Ya, terlepas dari apapun, sungguh ini adalah sebuah bukti kalau apa yang dilakukan Sinteyong benar-benar membuahkan hasil. Dan bagi yang masih nyinyir soal trofi berkedok suara masyarakat yang bahkan gak tahu masyarakatnya siapa, sekali lagi monggo dilihat. Kapan terakhir kali Indonesia bisa main cantik diimbangi stamina oke? Selain itu, sekali lagi Mbok Yo diingat juga, lolos ke Piala Asia level senior via kualifikasi, itu juga sebuah prestasi yang gak lagi bisa didapatkan sejak terakhir tahun 2004. Lalu motong generasi yang hasilnya terbuktikan, membuat timnas U23 ini main dah kayak di level senior. Untuk itu, buat siapapun yang masih meragukan Sinteyong, tolonglah jangan membuat statement yang justru memperkeruh keadaan. Sama-sama kita dukung Coach Shin yang benar-benar merubah sudut pandang dalam bermain di timnas Indonesia. Mulai dari passing hingga presisi, semua wajib diapresiasi, bukan malah ditekan sana-sini demi kepentingan pribadi yang mengatasnamakan masyarakat. Okey guys, seperti kita semua sudah tahu dan apa yang sudah kita reactionkan tadi, di mana guys, dalam event kualifikasi Piala Asia U23, timnas Indonesia iaitu membagi 2 tim antara tim senior dan tim U23 untuk iaitu AFC, dan tim U23 memanggil pemain terbaik dari Liga 1 serta pemain keturunan yang bermain di luar negeri. Dengan keberadaan pemain seperti kita lihat Rafael Streit, Arhan dan Marcelino Ferdinand memberikan iaitu kontroversi penting dalam permainan timnas U23. Dan kita lihat mereka berhasil meningkatkan performa permainan iaitu dalam Liga 1 dan juga menunjukkan kualitas yang benar-benar sejati guys. Dan apa yang kita lihat malam tadi iaitu timnas Indonesia U23 mengalahkan China Taipei dengan skor telak 9-0 guys, hampir 10-0, tapi tidak mengapalah 9-9-9. Dan peluang mereka untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 semakin sangat terbuka, dan meskipun hanya butuhkan hasil imbang untuk lolos, dan timnas Indonesia U23 tampil dengan begitu semangat menang, itu yang kita mahukan guys. Dan disitulah kita lihat iaitu pemain seperti iaitu Eva Yander dan Rafael Streit menunjukkan kelasnya dalam lini tengah dan serangan, yang mana guys kita lihat Arhan juga tampil luar biasa daripada sisi kiri pertahanan, dan sementara Marcelino menjadi pemain box to box yang bergerak sangat mobile dan mencetak 2 gol. Dan ini juga dengan keberadaan iaitu Elkan Bagot juga memberikan iaitu kontribusi positif dalam pertandingan. Dan apa yang kita sangat bangga guys, hasil yang mengesankan ini adalah bukti dari kerja keras pelatih dan pemain timnas Indonesia U23. Mereka telah merubah cara itu bermain timnas Indonesia dengan pola yang sangat cantik. Kita harus mendukung upaya perubahan ini, dan ternyata timnas Indonesia U23 telah meraih prestasi besar dan mengubah
mengubah cara bermain dan memiliki peluang besar untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 ini nanti. InsyaAllah guys, kita doakan sama-sama. Jadi bagaimana pandangan kalian yang pendukung ataupun supporter 100% kepada timnas Indonesia? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada anda yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu hingga sekarang. Dan bagi anda yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda dukungan teman-teman juga kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap semuanya datang daripada saya sendiri. Maafkan saya guys. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.